Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Laili Cahyani, NIM 2024-10-10-2013 dari kelas Desain Analis dan Algoritma A. Nah, di sini saya mendapatkan tugas uh, tentang baris dan deret. Nah, sebelum kita memasuki soal tugasnya, sebelumnya kita harus mengetahui rumus dan aturan manipulasi deret. Nah, di sini ini merupakan rumus deret, yang mana rumus deret di sini ada 8 rumus, sedangkan untuk manipulasi deret yaitu ada 4 rumus. Seperti itu. Dan kita lanjut ke soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama yaitu ada sigma n plus 3, I sama dengan 3, 4. Nah, di sini kita menggunakan manipulasi yang pertama, yaitu dengan mengubahnya menjadi n plus 3, sigma n plus 3, I sama dengan 3, kemudian 4 dipindah ke sebelah kiri, dan 1 di sebelah sini. Nah, pada manipulasi 1 ini, kita bisa melihat ada rumus deret yang pertama, yaitu ini, n plus 3 sigma I sama dengan 3, 1. Nah, sedangkan rumus 1 itu sama dengan seperti ini, yaitu n min I plus 1. Nah, setelah kita menemukan rumusnya, kemudian kita substitusikan variabel-variabel yang ada di soal ini, yaitu kita masukkan 4 terlebih dahulu, kemudian masukkan n yang mana di sini yaitu n plus 3, dikurangi I-nya yaitu 3, plus 1. Kemudian ini ada 4n plus 1, yang mana hasil dari ini ya. Kemudian kita kali silang, yang mana hasilnya yaitu 4n plus 1. Seperti itu. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu di sini ada soal sigma n plus 1, I sama dengan 3, I plus 5. Nah, di sini kita mengubah dengan rumus manipulasi 2 dan manipulasi 1, yang mana akan berubah menjadi sigma n plus 1, I sama dengan 3, I plus sigma n plus 1, I sama dengan 3, 5. Setelah kita mengubah ke manipulasi 2 dan manipulasi 1, dan kita lihat apakah pada manipulasi 2 ini terdapat rumus deret. Ya, ini merupakan rumus deret dari rumus deret yang kedua, yang mana akan berubah menjadi sigma n plus 1, I sama dengan 3, I. Kemudian untuk manipulasi ke 1, yaitu ini bisa dijabarkan menjadi, bisa diubah menjadi rumus deret yang pertama, yaitu menjadi sigma n plus 1, I sama dengan 3, 5, dan 1 di sini. Nah, setelah itu rumus 2 itu sama dengan n plus 1 per 2, sedangkan rumus 1 itu sama dengan n min I plus 1. Kemudian kita substitusikan di sini, yaitu menjadi n plus 1 dalam kurung n plus 1 plus 1 per 2 ditambah 5 n min 1 min 3 plus 1. Nah, kenapa di sini n-nya menjadi n min 1? Karena di sini n plus 1 jika diubah akan berubah menjadi n min 1. Seperti itu. Kemudian sama dengan n kuadrat plus 10n min 14 per 14. Seperti itu. Untuk soal nomor 3, yaitu ada soal sigma n min 1, I sama dengan 3 dalam kurung I plus 1 kuadrat. Nah, pada soal ini kita bisa menggunakan sebelumnya kita harus menjabarkan terlebih dahulu, karena dalam manipulasi seperti ini tidak bisa. Jadi kita harus jabarkan terlebih dahulu, yang mana menjadi sigma n min 1
I sama dengan 3, I kuadrat plus 2I plus 1. Nah, setelah itu di sini bisa kita lihat kita itu bisa mengubah dengan rumus deret ketiga, kedua, dan ke-1, yang mana di sini akan berubah menjadi sigma n-1, I sama dengan 3, I kuadrat, plus n-1, I sama dengan 3, 2I, plus n-1, I sama dengan 3, 1. Nah, itu ini kita ubah menjadi rumus ketiga, kedua, dan ke-1, yang mana di sini sigma n-1, I sama dengan 3, I plus 1, kemudian rumus 2, sigma n-1, I sama dengan 3, di sini I, 2-nya pindah ke sini, kemudian rumus ke-1 yang mana menjadi sigma n-1, I sama dengan 3, 1. Nah, untuk rumus ketiga yaitu sama dengan n plus 1, 2n plus 1 per 6. Kemudian ditambah 2, yang mana 2 dari sini, kemudian rumus 2 itu sama dengan n plus 1 per 2. Kemudian untuk rumus 1, yaitu di sini karena di sini negatif, maka di sini menjadi positif, yang mana menjadi n plus 1, n plus I plus 1. Kemudian kita substitusikan, kita kali silang terlebih dahulu ini, yaitu menjadi n-1, n dalam kurung n-1 plus 1, 2 dalam kurung n-1 plus 1 per 6, kemudian ditambah 2, kita kali silang juga yang sebelah sini, yaitu menjadi n-1 dalam kurung n-1 plus 1 per 2. Dan ini untuk rumus yang satu, yaitu menjadi n plus 1, n plus I plus 1. Nah, dan hasilnya yaitu menjadi 8n plus 17 per 6. Seperti itu. Untuk soal nomor 4, yaitu ada soal sigma n, J sama dengan 1, 2J, 2 pangkat J plus 1. Nah, sebelumnya kita jabarkan terlebih dahulu menjadi sigma n, J sama dengan 1, 4J, 2J. Seperti itu. Nah, kemudian kita manipulasi dengan rumus 1, yaitu akan menjadi 4 sigma n, J sama dengan 1, J, 2 pangkat J. Nah, setelah itu di sini kita sudah bisa melihat bahwa ada rumus bahwa kita bisa mengubahnya ke dalam rumus deret ke-6, yaitu menjadi 4, yaitu kita masukkan substitusikan menjadi 4 dalam kurung n-1, kemudian 2 pangkat n plus 1 plus 2. Nah, setelah itu kita sama dengan, yaitu 2 pangkat n plus 3, n min 2 pangkat n plus 3 plus 8. Seperti itu. Untuk soal berikutnya, yaitu nomor 5. Di sini untuk soalnya yaitu sigma n, I sama dengan 1, sigma n, J sama dengan 1, I plus J. Di sini kita perumpamaan yaitu menjadi sigma n, I sama dengan 1, I plus J, sigma n, J sama dengan 1, I plus J. Nah, setelah kita melakukan perumpamaan, maka di sini kita bisa melihat atau kita bisa memanipulasi menjadi rumus yang kedua, yaitu menjadi sigma n, I sama dengan 1, I plus sigma n, J sama dengan 1, J. Kemudian sigma n, I sama dengan 1, I plus sigma n, J sama dengan 1, J. Nah, setelah itu kita ubah menjadi ke rumus deret yang kedua, yang mana kita masukkan yaitu menjadi n plus 1 per 2 ditambah n dalam kurung n plus 1 per 2, yaitu sama di sini, yaitu n dalam kurung n plus 1 per 2
ditambah N dalam kurung N plus 1 per 2. Kemudian kita kali silang yang mana hasilnya akan menjadi X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 ditambah X kuadrat. Seperti itu. Untuk soal berikutnya, yaitu nomor 6. Di sini ada sigma N, J sama dengan 1, sigma N, I sama dengan 1, I kuadrat sama dengan, nah, kita melakukan perumpamaan, yaitu di sini menjadi sigma N, J sama dengan 1, I kuadrat, sigma N, I sama dengan 1, I kuadrat. Setelah itu kita ubah menjadi rumus deret yang ketiga, yaitu di sini menjadi N dalam kurung N plus 1 dalam kurung 2N plus 1 per 6. Sama seperti sebelah sini, yaitu menjadi N plus 1 dalam kurung 2N plus 1 per 6. Kemudian kita kali silang menjadi 4N pangkat 6 ditambah 12N pangkat 5 ditambah 13N pangkat 4 ditambah 6N pangkat 3 ditambah N kuadrat per 36. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penjelasan saya yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.